Ya, pendaftaran calon anggota legislatif hampir berakhir. Hangatnya pesta demokrasi akan mempengaruhi suhu politik tanah air. Bagaimana partai baru beradaptasi dan memiliki optimisme menghadapi pemilu tahun depan. Bagaimana pula partai politik yang lama menghadapi verifikasi dengan peraturan baru KPU. Karena semuanya ini selain kita sudah menghadirkan banyak sekali nama-nama yang menarik, kejutan-kejutan yang menarik, tentu saja pastinya setumpuk harapan kepada para calon anggota legislatif ini betul-betul dibebankan kepada pundak mereka. Bagaimana partai-partai ini melewati samudra pemilu jelang pemilu legislatif yang tentu saja angin dan badainya cukup kencang. Kami akan membahasnya malam hari ini bersama Bang Andre Rosiade, anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra. Bang Andre, terima kasih. Nyalek nggak? Nyalek? Insya Allah. Insya Allah. Di dapil mana? Dapil Sumatera Barat 1. Sumatera Barat 1. Jadi kasih kesempatan untuk kampanye dikit. sebelum waktunya. Kemudian ada Bang Badarudin Andi Picunang, Ketua DPP Partai Berkarya. Terima kasih Bang Badar sudah datang. Nyalek juga Bang Badar? Nyalek juga. Di mana tuh? Dapil 3 Sulawesi Selatan. Wah, balik. Jadi dua-duanya balik ke kampung nih ya, halamannya. Yang halaman. berikut ini apakah nyalek atau tidak? Saya yakin sih enggak ya. Bang Fadli Ramadhanil, peneliti Perludem. Terima kasih Bang Fadli sudah datang. Nggak nyalek kan? Enggak. Tapi memantau proses ini ya, apa sih yang naik turunnya. Oke, saya mau tanya dulu kepada partai-partai ini ya. Ini hari ini kan hari terakhir pendaftaran, nampaknya seperti zaman kita mahasiswa dulu memakai sistem SKS ya, sistem kebut semalam. Jadi ini juga dipakai oleh partai-partai politik. Review dari Partai Gerindra dulu deh untuk pencalekan ini. Apa yang paling menarik, apa yang menjadi catatan Partai Gerindra? Yang paling menarik itu terlalu banyak orang masyarakat yang mendaftar ke Partai Gerindra, sehingga kita butuh waktu yang lebih lama. Seriusan nih? Serius. Butuh waktu untuk memverifikasi lebih lama, karena pertama kan mendaftar. Habis mendaftar kita melakukan ujian, verifikasi, lalu loloslah daftar nama. Nah, daftar nama itu kan banyak juga nama cadangan yang dikirim oleh DPC, DPD ke DPP, sehingga untuk memutuskan daftar nama yang fix itu memang butuh waktu. Karena misalnya di DKI, anggota DPRD DKI itu ada 108 orang, ya. Lalu yang daftar ke Gerindra itu hampir 200 orang. Itu yang penyebabnya. Misalnya lalu di Kota Padang nih, dapil saya, DPRD kota kabupaten Kota Padang itu paling satu dapil itu ada 6 atau 8 kursi. Itu yang daftar tuh bisa 12 sampai 15 untuk satu dapil. Jadi itu yang penyebabnya partai-partai ini lama dan butuh waktu untuk memverifikasi sampai menetapkan siapa calon anggota DPRD. Itu untuk kasus Gerindra ya, memang lebih banyak sekali yang berminat ya. Karena memang kita melihat saat ini survei Partai Gerindra salah satu calon pemenang pemilu, dan kami optimis insya Allah akan jadi pemenang legislatif nomor 1 dan Pilpres juga kita menang, sehingga peminatnya begitu banyak. Alhamdulillah itulah. Itu yang menyebabkan Partai Gerindra baru malam tadi jam 9 baru sampai pas ketika kita live report baru datang tadi. Nomor 8 katanya. Alhamdulillah. Itu yang menyebabkan kita masih butuh waktu yang lama, sehingga ya itulah Mas Budi faktanya. Tadi malam pun juga sudah dikirim nama ke masing-masing daerah, ke provinsi, kota, kabupaten, itu masih ada tarik menarik sampai tadi malam. Khususnya di Sumatera Barat, masih Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat, itu Wakil Gubernur Sumatera Barat, itu masih membahas sampai jam 1 malam sampai jam 2 malam untuk membahas, masih ada tarik menarik soal calon anggota DPRD. Tarik menariknya ini karena faktor apa tuh Bang Andi? Ada perubahan-perubahan, lalu yang berubah komplain, kok saya dirubah gitu loh. Ya karena begitu banyak peminatnya, itu yang terjadi. Oke. Kalau bikin pusing sehingga akhirnya partai kami terlambat mendaftar. Ada kejutan-kejutan menarik nggak dari Partai Gerindra? Ya kejutan-kejutan. Terkait dengan nama, misalnya tiba-tiba ada menterinya Pak Jokowi gitu, misalnya mencalekan di Partai Gerindra gitu. Kalau ada banyak ya dari partai lain yang bergabung ke Partai Gerindra. Misalnya dari Hanura di DPR ada yang bergabung Partai Gerindra. Misalnya? Saya lupa namanya, dapil Sumatera Barat, Sumatera Utara, yang sering diskusi juga di CNN itu. Lalu juga di DPRD DKI, kalau tidak salah ada 7 atau 8 incumbent DPRD DKI dari berbagai partai pindah ke Gerindra. Jadi intinya Gerindra sangat menarik dan begitu banyak yang ingin bergabung bersama Partai Gerindra. Kalau Partai Berkarya, apa yang kejutan apa atau catatan apa deh yang jadi catatan Partai Berkarya ini dalam pencalekan kali ini for the first time kan buat Berkarya nih Bang Badar? Iya,
Yang jelas kami selaku partai baru, wewenang untuk menetapkan caleg kami sesuaikan dengan aturan KPU, di mana untuk caleg DPRD kami serahkan ke daerah masing-masing di kabupaten itu oleh teman-teman di kabupaten kota, kemudian provinsi. Tapi untuk DPP khusus kita menyiapkan 575 kursi yang ada di Senayan sana. Yang menarik bagi kami, ketua umum kami ikut pencalekan. Dan untuk daerah pemilihannya adalah Papua. Jadi Ketua Umum Mandala Putra Soeharto mencalekkan diri? Iya. Untuk Papua? Papua. Wow, ini berita baru juga ya. Itu pertimbangannya apa tuh Pak Badar? Ya mungkin faktor sejarah ayahanda pernah bertugas di sana dan beliau lahir pada saat pembebasan Papua dengan nama beliau Hutomo Mandala Putra dengan Papua mungkin sangat dekat sehingga beliau langsung ingin melihat Papua, menyapa Papua dengan ikut menjadi wakil rakyat Papua di pemilu 2019. Oke, ada kesulitan-kesulitan kalau Bang Andre tadi bilangnya kesulitannya karena terlalu banyak peminat. Kalau berkarya sendiri sulit nggak mencari calon anggota legislatif? Ini kan partai baru, jualannya agak susah ini maksudnya. Gimana menjualnya kalau Bang Andre kan sudah bertahun-tahun gitu partainya? Justru kami kewalahan. Kewalahan Jadi, juga? ada migrasi dari teman-teman partai lain yang datang ke kami di detik-detik terakhir hari ini. Bahkan sekarang masih dalam perjalanan, kita masih menginput beberapa teman-teman. Belum mendaftar ya Bang ya di belum, KPU masih ya? sementara. Mungkin 30 menit ke depan sudah sampai ke KPU. Dan kita manfaatkan potensi-potensi dari partai lain yang mau bergabung ke Berkarya. Begitu juga tokoh-tokoh peminat sebagai magnet partai ini. Karena kita perlu untuk menampilkan wajah-wajah mereka untuk menjadi biar partai kita bisa terpilih. Ada nama-nama mengejutkan ya Bang Badar? Untuk yang kemudian tadi Anda katakan banyak perpindahan partai-partai, kemudian orang-orang yang juga dari partai lain lah gitu. Saya tidak terlalu hafal nama-nama beliau. Nanti mungkin secara Tapi resmi. minatnya banyak ya untuk masuk sangat partai banyak. berkarya. Utamanya politisi-politisi senior, mantan-mantan anggota dewan, ada mantan gubernur. Juga dari kalangan artis, kalangan muda, kita mix hingga untuk menetapkan 575 itu memang sampai malam tadi, sampai pagi pun ketum dan sekjen masih membicarakan sampai sore tadi. Ada syarat-syarat khusus nggak bagi orang-orang yang ingin mendaftar sebagai calegnya Partai Berkarya? Atau karena memang ada niat saja bisa, atau ada syarat-syarat khusus yang kemudian ditetapkan sehingga inputnya menjadi berkualitas gitu atau punya kualifikasi tertentu gitu? Yang jelas syarat secara umum telah disampaikan oleh KPU dengan PKPU-nya, salah satunya bebas dengan syarat kesehatan, kemudian mantan napi tipikor dan sebagainya, itu tidak kita tampung di partai kami untuk menghindari pandangan teman-teman atau masyarakat tentang partai ini. Jadi untuk berkarya sendiri kualifikasinya hanya kualifikasi yang kemudian disyaratkan oleh KPU. Siapapun yang berminat, berniat baik bisa mendaftar sebagai caleg. Kami welcome. Ada maharnya Bang Badar? Oh sangat, ada tidak ada. Justru kalau ada teman-teman memungut mahar langsung kita pecat. Gerindra ada biaya nggak Bang Andre? Kan Setahu saya banyak enggak ini kan kuota terbatas, minat banyak pasti ada. Saya sebagai calon anggota DPR RI nggak dimintain uang tuh. Oke, itu ya. Malah dikasih uang sama CNN malam ini karena dapat jadi bicara. Oke, kalau Fadli sendiri apa catatan Anda apa, Fadli? Sebetulnya proses pendaftaran anggota legislatif ini yang salah satu catatannya adalah hampir semua partai mendaftar di detik-detik akhir. Bahkan hanya ada satu partai yang mendaftar kemarin. Dan 15 partai politik peserta pemilu itu mendaftar hari ini. Dan kalau dilihat sebetulnya dari sisi yang agak lebih positif Mas Budi, bisa saja proses yang lama ini partai memang melakukan proses penjaringan, proses seleksi yang tentu tidak mudah. Tadi diceritakan juga ada banyak yang mendaftar, ada banyak mekanisme yang mesti dilakukan oleh partai. Dan tentu saja kita berharap itu tentu berguna untuk menghadirkan calon anggota legislatif yang jauh lebih baik tentunya. Dan yang lain misalnya, kenapa kemudian partai terlambat mendaftar di detik-detik akhir? Karena harus diakui syarat pencalonan dan syarat calon itu banyak dan administratif sekali. Dari huruf A sampai huruf Q seingat saya syaratnya. Mulai dari tidak pernah dipidana, surat keterangan sehat, SKCK, ijazah dan lain sebagainya. Dan itu memang mekanisme dan rezim yang sangat administratif sekali yang mestinya seharusnya bisa disederhanakan. Secara substansi itu memang penting atau memang membuat
Jadi gimana? Apakah nyambung nggak syarat administratif, rezim administrasi yang tadi Anda katakan itu berkorelasi dengan dengan tujuan memberikan input calon-calon anggota legislatif yang baik gitu? Kalau menurut saya tidak ada ya. Makanya dulu kita mengusulkan di awal, juga berarti ya? di awal kita mengusulkan harus dibedakan syarat calon anggota legislatif dengan syarat calon anggota DPR. Kalau kemudian untuk menjadi calon anggota legislatif itu cukuplah syarat kartu tanda penduduk misalnya, surat kesehatan, tidak pernah jadi narkoba dan lain-lain sudah cukup. Kemudian ijazah, sudah tidak pernah dipidana dan lain-lain itu menurut saya nanti saja ketika yang bersangkutan sudah terpilih menjadi anggota DPR. Sekarang untuk apa kemudian syarat sedetail dan sebanyak itu, seadministratif itu dikeluarkan oleh seorang calon anggota legislatif, sementara dia baru jadi calon, belum akan menjadi pejabat publik. Bahkan ini tanpa daftar harta kekayaan yang kemarin waktu itu diminta kan? Iya betul, kan? termasuk salah satu isian laporan harta kekayaan calon pejabat negara ya harus diisi juga. Nah itu mungkin bisa menjadi salah satu indikator untuk menguji integritas. Kemarin kita nggak diminta ya, setelah kalau jadi baru diminta sebelum dilantik jadi anggota DPR. Tanpa itu saja sudah cukup ribet. Bagaimana dengan persyaratan itu? Saya saja itu mengurus persyaratan, saya masih ingat. Kami di Gerindra maksimal tanggal 10 Juli seluruh persyaratan harus lengkap, berkas lengkap. Tapi faktanya juga banyak yang berapa hari ini baru melengkapi berkas. Oke. Kita akan bahas juga serba-serbinya dan apa sih sebenarnya yang diharapkan publik dengan para calon-calon anggota legislatif ini. Apakah kita akan menemukan pola yang sama, orang yang sama, tabiat yang sama dari pemilu-pemilu yang sebelumnya, atau kita punya harapan baru dengan partai-partai yang ada di sini. Kami akan segera kembali usaha jeda berikut, tetap bersama kami. Selain persoalan administrasi yang kata Fadli sebenarnya sangat bisa disederhanakan, banyak juga hal-hal lain yang kemudian menjadi catatan. Katanya juga silonnya juga dikeluhkan. Bang Badar, Anda mengalami kesulitan-kesulitan yang sama nggak sih dengan persyaratan yang sulit gitu, misalnya anggota-anggota caleg-caleg Anda, kemudian infrastruktur KPU dan juga informasinya bisa sangat menunjang nggak caleg-caleg ini untuk bisa mempercepat atau mempermudah pencalekan sebenarnya? Ya, salah satunya dengan silon ini, dengan tim-tim IT kita, banyak keluhan dari daerah-daerah karena adanya kadang mati, kadang hidup, sehingga untuk menginput data dengan kejar tayang ini memang sulit. Bahkan sampai malam ini ada beberapa teman di daerah masih menginput data untuk persiapan ke KPU untuk mengejar pukul 00 malam ini. Sehingga memang secara teknis walaupun itu bukan kewajiban tapi keharusan oleh KPU bahwa data yang akan distorkan harus sesuai dengan data yang ada di silon. Otomatis data dimasukkan ke silon dulu baru hard copy-nya diserahkan. Jadi inilah salah satu yang membuat lambat teman-teman partai baik di daerah maupun di pusat saat ini, termasuk di Berkarya. Oke, tapi ini tidak menjadi sebuah kesulitan berarti, atau memang ini menjadi halangan yang cukup berarti terutama untuk partai-partai baru nih, Bang Badar? Saya kira kita belajar dari Sipol pada saat verifikasi. Saya kira Sipol lebih susah daripada silon untuk pencalekan ini. Saya kira itu bisa teratasi. Oke. Ya. Bang Andre, pertanyaan-pertanyaan yang kemudian bisa ditagih publik. Apakah partai-partai, sini saya pilih dua karena memang secara acak saja ya, satu partai lama dan satu partai baru. Partai ini juga kita acak-acak. Bang Andre yang kemudian menjadi salah satu yang terpilih. Apakah syarat-syarat yang kemudian disyaratkan oleh KPU kemudian menjadi kontroversi terutama terkait dengan caleg-caleg mantan narapidana korupsi itu bisa dipenuhi oleh Gerindra, atau ada juga mantan narapidana kasus korupsi yang kemudian masih menjadi caleg dari Partai Gerindra? Sampai saat ini kita tidak mencalonkan ya. Tapi memang ada figur Bang Taufik ya, Muhammad Taufik, Ketua DPD Gerindra DKI. Beliau salah satu mantan terpidana yang sudah dihukum waktu itu tahun 1999 ya.
Nah, beliau sedang menggugat di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, tapi itu di luar wewenang partai. Oke. Partai tidak membantu, tidak mengadvokasi, itu hak politik beliau, kami hormati. Oke. Tapi Bang Taufik sendiri atau Muhammad Taufik sendiri dicalonkan apa tidak? Atau mencalonkan diri nggak dalam Beliau pemilu legislatif? berencana mencalonkan diri. Berencana? Ya. Berarti sudah dicalonkan dong? Ya. Apakah partai tidak mempertimbangkan dampak ke publiknya atau tidak mempertimbangkan suara publik atau Ya. persyaratan dari KPU ini sebenarnya? Ya, kita tentu mempertimbangkan segala hal ya, termasuk harapan publik bahwa ke depan bahwa caleg-caleg itu harus bebas dari perilaku korupsi. Kita mendukung sikap PKPU ini. Nah, tapi ini kan ada hak politik orang juga. Kami menyerahkan kembali kepada figurnya. Seperti Bang Taufik, dia ingin memperjuangkan hak politiknya, beliau menggugat ke Mahkamah Agung, ya kita silakan. Oke. Tapi partai tidak membantu dan tidak memfasilitasi. Itu hak politik beliau. Gerindra sendiri menganggap bahwa PKPU khusus ini memang dirasa salah, menyalahi hak Kami asasi. dari awal sudah menyampaikan bahwa seharusnya PKPU ini harus dimasukkan dalam undang-undang. Itu yang kita minta kepada KPU, bukan membuat peraturan yang bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Dan ini sudah dibuktikan oleh Partai Gerindra. Ingat, Partai Gerindra ini adalah salah satu partai besar di Republik Indonesia yang kadernya di DPR RI tidak pernah tertangkap OTT Betul. oleh KPK. Ini menunjukkan apa? Bahwa proses pencalekan dan proses seleksi kami itu sudah sesuai on the track. Bahwa perilaku kader-kader kami adalah kader bebas korupsi. Oke. Kita lihat KTP, hampir tapi- seluruh baik. fraksi ditangkap oleh KPK. Partai Gerindra nggak ada. Tapi untuk kasus ini Partai Gerindra kemudian tidak mematuhi atau membiarkan salah satu anggota Perilaku- legislatifnya. Kejadian itu kan terjadi sebelum Muhammad Taufik bergabung bersama Partai Gerindra. Sebelum adanya Partai Gerindra. Jadi tidak bisa dihubungkan dengan Partai Gerindra. Oke. Yang jelas anggota DPR RI Partai Gerindra tidak ada yang terlibat perilaku koruptif. Oke. Itu fakta yang Baik. bisa Kalau- kita pertanggungjawab, beda dengan Baik. PDIP, Baik. Partai Golkar Baik. atau partai-partai lain yang memang kader-kader tertangkap tangan Baik. oleh KPK. Kalau Partai gitu loh. Berkarya ada atau tidak Bang Badar? Ada sih beberapa yang mendaftar ke kita, tapi kita tidak memasukkan dalam proses seleksi. Jadi, Jadi sudah dihambat atau sudah disingkirkan Iya, sejak iya. tahap awal ya? Iya. Kenapa tidak seperti Partai Gerindra saja? Kan ini kan masih diperjuangkan di Mahkamah Agung kalau tidak salah. kita mendengar aspirasi masyarakat keseluruhan bahwa memang apa yang dilakukan oleh teman-teman KPU ini sangat didukung oleh masyarakat kebanyakan, sehingga itu juga oleh partai baru seperti kami juga mendukung langkah yang dilakukan oleh KPU. Saya mau minta komentar Fadli soal ini, tapi kita harus break dulu sejenak. Kami akan segera kembali usai jeda berikut. Tetap bersama kami. Jadi Gerindra ada satu ya, saya tegaskan lagi ya, yang mantan narapidana kasus korupsi yang kemudian mendaftarkan sebagai caleg ya, meskipun masih berjuang di Mahkamah Konstitusi ya Bang Andre ya. Ya, itu hak konstitusi beliau, kami menghormati. Yang jelas kalau memang Bang Taufik memang ingin menjadi anggota DKI, ya tentu beliau sedang menggugat. Oke, baik. Fadli, Yang jelas komentarnya gimana? satu hal, Iya. seluruh kader Ya, Gerindra di DPR nggak ada yang tertangkap tangan sama KPK. Fadli bagaimana komentarnya? Ya, pertama di peraturan KPU 20 2018 itu kan jelas bahwa subjek yang dilarang untuk mencalonkan mantan narapidana korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan mantan narapidana narkoba itu kan diberikan kepada partai. Jadi partai lah yang dilarang untuk kemudian mencalonkan 3 jenis tindak pidana tersebut. Kalau masih dicalonkan, konsekuensinya kan pencalonnya akan dikembalikan. Nah, jadi nanti ikuti konsekuensi itu saja bagi partai yang masih mencalonkan. Itu secara kacamata administrasi ya, secara Iya. substansi Dan gimana? menurut saya memang ini kan sudah lama jadi perdebatan di publik dan mayoritas publik mendukung ini dan semua partai kan juga menyatakan mendukung sebetulnya substansi larangan terhadap mantan napi korupsi, mantan bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak itu mesti dilarang untuk kemudian menjadi calon anggota legislatif agar kemudian pemilu kita bergeser dari paradigma yang prosedural saja menjadi hal yang lebih substansial untuk memperbaiki kualitas anggota legislatif di parlemen. Dan hampir semua partai politik setuju sebetulnya. Hanya perdebatannya kan soal kenapa ini diatur di PKPU dan di undang-undang. Tidak di undang-undang. Nah, justru kalau pertanyaannya kenapa tidak diatur di undang-undang, kita tanya kepada
Partai politik yang membuat undang-undang, kenapa dulu tidak diatur ketika menyusun Undang-Undang 7 2017? Oke. Tapi Anda memahami nggak alasan Bang Andre dan Partai Gerindra tetap membolehkan salah satu kadernya yang mantan terpidana kasus korupsi? Iya, harusnya diri? karena sudah clear ada larangan di peraturan KPU, dan itu adalah ketentuan administrasi pemilu legal formal yang berlaku bagi semua secara erga omnes, ya harusnya dipatuhi. Tapi kalau memang masih ada yang mencalonkan, kan konsekuensinya pencalonannya akan dikembalikan. Dan proses pencalonan anggota legislatif ini kan proses yang berbeda dengan upaya hukum yang dilakukan ke Mahkamah Agung. Dan proses di Mahkamah Agung itu sekarang mesti dihentikan karena undang-undang pemilu yang jadi batu uji di proses JR di Mahkamah Agung itu sedang diuji juga di Mahkamah Konstitusi. Jadi ada ketentuan itu di dalam peraturan Mahkamah Agung terkait dengan uji materi. Kalau ada undang-undang yang jadi batu uji yang dilakukan di Mahkamah Agung sedang diuji juga di MK, maka prosesnya harus dihentikan sementara. Jadi kita menghormatilah proses itu. Kalau kemudian ada yang mengajukan upaya hukum ke MA, ya kita hormati saja. Tapi yang paling penting menurut saya, Mas Budi, sepanjang PKPU itu belum dibatalkan oleh Mahkamah Agung, baik partai politik, baik itu Bawaslu, baik itu KPU, harus mematuhi itu sebagai ketentuan administrasi pemilu yang berlaku secara baik. Kalau ada partai seperti Gerindra dan mungkin saja ada partai-partai lain? Ya konsekuensinya pencalonannya akan dikembalikan. Bang Andre, Partai Gerindra siap dengan tidak hanya pencalonannya dikembalikan, tapi juga punya dampak politik misalnya, ya, punya dampak persepsi yang itu tidak bisa dihindarkan, ya, Fadli? Iya, tentu potensi itu juga ada. Karena kan publik tentu berharap partai mematuhi ini karena partai punya yang semangat yang sama juga untuk menghadirkan figur caleg yang anti korupsi, bukan bandar narkoba, bukan mantan kejahatan seksual terhadap anak. Kalau ada persepsi gitu gimana, Bang? Ya, Gerindra, Bang? kami meyakini bahwa masyarakat tahu rekam jejak Partai Gerindra. Partai ini yang menolak pansus KPK, bukan ingin bukan ingin membubarkan KPK seperti partai-partai lainnya yang bergabung dalam pansus KPK. Partai ini terbukti anggota DPR RI tidak ada ditangkap oleh KPK. Jadi masyarakat tahu rekam jejak Partai Gerindra. Jadi kalau hanya ada satu Muhammad Taufik di situ, itu tidak merubah persepsi, Saya rasa tidak akan merubah persepsi publik, ya? Karena kita tahu ya, Partai Gerindra. Gerindra khususnya Pak Prabowo sudah menekankan bahwa perilaku koruptif adalah musuh dari partai. Siapa yang korupsi langsung dipecat oleh Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Nah, perilaku yang terjadi di Bang Taufik ini jauh terjadi tahun 1999 kalau tidak salah. Jauh sebelum Partai Gerindra ada. 10 tahun sebelum Partai Gerindra ada. Gitu. Kalau Partai Berkarya ngelihat kasus seperti Gerindra ini agak nyambung nggak logikanya, semangatnya dengan aplikasinya gitu, Bang Badar? Kalau Partai Berkarya di ADRT kita pun udah tertulis bahwa tujuan hadirnya Partai Berkarya ini adalah salah satunya memberantas korupsi. Jadi kami tunduk sama aturan internal kami, didukung oleh teman-teman dari KPU, aturan itu otomatis sejalan dan harapan masyarakat ke depan seperti itu. Jadi kami tidak ada beban dengan aturan itu. Jadi, kalau Ketua Umum sendiri bersih ya dari apa kasus-kasus yang kemudian disyaratkan oleh PKPU sendiri, ya, Bang Badar, meskipun pernah menjadi terpidana juga? Ya, itu kan terpidana lain. Tidak dipermasalahkan oleh aturan KPU. Dan itu sudah dilakukan. Dilaksanakan hukumannya, dan sebagai warga negara bebas juga punya hak dipilih maupun memilih. Saya minta terakhir 30 detik dari kedua partai, apa komitmen dari Partai Gerindra dengan pencalekan ini untuk menjadikan DPR, DPRD 1, DPRD 2 menjadi DPR atau wakil rakyat yang lebih berkualitas dibanding 5 tahun yang lalu? Ya, dengan proses seleksi kita yang ketat ya, dan sudah berpengalaman 5 tahun yang lalu menghasilkan anggota DPR RI yang bersih, insya Allah yakinlah masyarakat Partai Gerindra akan menawarkan anggota legislatif yang bersih, punya komitmen, integritas, dan insya Allah akan memperbaiki nasib bangsa Indonesia jauh lebih baik yang terpuruk di zaman Jokowi sekarang ini. Andre Rosiade, Dapil Sumatera Barat 1. Sumatera Barat 1. Bang Badar, silakan. Apa jelas tagar kami, kalau teman-teman lain ada tagar ganti Presiden 2019, kami ganti DPR 2019 atau Legislatif 2019. Otomatis ini harapan Partai Berkarya, utamanya motivasi buat caleg-caleg utamanya yang ada di kabupaten kota, provinsi maupun di pusat ini. Tentunya caleg-caleg yang kami ajukan adalah caleg-caleg yang terbaik untuk itu.
Itu Badarudin Andi Picunang, Sulawesi Selatan 3. Sulawesi Selatan 3. 20 detik dari Anda. Ya, harapannya. kita berharap proses ini kan hari terakhir pendaftaran calon anggota legislatif. Setelah ini akan ada pemeriksaan berkas dan kita berharap KPU segera mengumumkan kepada publik bakal calon anggota legislatif yang mendaftar agar publik bisa ikut mengecek siapa saja calon anggota legislatif yang mendaftar, termasuk yang paling penting adalah partai politik mana yang kemudian tidak mematuhi ketentuan larangan soal mantan narapidana korupsi, narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Agar kemudian ada kontrol dari publik juga dan partai masih bisa memperbaiki untuk mengganti kemudian calon yang jauh lebih baik dan memenuhi kualifikasi itu. Baik, mudah-mudahan harapan kita semua bisa terwujud dari komposisi dan konfigurasi anggota parlemen dan juga wakil-wakil rakyat kita di 2019 nanti. Terima kasih Bang Andre, terima kasih Bang Badar, terima kasih Bang Fadli atas perbincangannya. Demikian layar pemilu terpercaya pada malam hari ini. Saya Budi Adiputro, selamat malam.